Jadi gue ngerasa kita udah tahu banget bagaimana cara healthy secara fisik. Kita ke gym, kita makan makanan yang sehat. Kita ngerti banget gimana caranya kita punya healthy secara mental. Ya kan? Kita mempunyai tidur yang cukup, tidur yang damai gitu misalnya, deep sleep. Dan habis itu kita hangout sama teman-teman yang apalagi sekarang gak toxic, ngomongin mental health udah nggak tabu. Jadi makin banyak support system. Dan di YouTube itu lu bisa lihat lah bagaimana caranya supaya mempunyai mental health issue yang mental health yang baik, yang stabil baik. Gitu, yang healthy gitu ya. Nah, tapi spiritual health kebanyakan orang mikirnya ke tempat ibadah. Halo, Sofi Nafi Talks kali ini adalah obrolan jujur, nggak pakai baper antara Daniel Mananta dengan saya. Semoga kamu dapat menikmatinya seperti kami senang membagikannya kepadamu. Aduh Daniel, jangan-jangan setelah ini kita harus bikin talk show berdua ya. Right? Tapi menurut gue itu bukan spiritual health. Itu religious health. Betul. Gue setuju. Kesehatan secara agama. Dan menurut gue itu bukan spiritual health. Kesehatan secara beragama tidak sama dengan kesehatan berspiritual. Gitu. Jadi spiritual health adalah hubungan lu dengan Tuhan. Sayangnya ketika orang semakin sering beragama, mereka semakin sering beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah, mereka ngerasa kok gue makin stres ya. Karena ritual dan ibadah mereka itu tidak involve atau apa sih involve bahasa Indonesia? Melibatkan satu hubungan yang intim dengan penciptanya, dengan Tuhan. Malah lebih sedihnya lagi, rutinitas. Exactly. Malah lebih sedihnya lagi, mereka justru berusaha untuk mendapatkan reward. Mereka justru beribadah atau melakukan ritual-ritual ini untuk mendapatkan cintai Tuhan. Gitu. Jadi mereka ngerasa nggak ketika mereka tidak ke tempat ibadah, mereka langsung yang berarti gue nggak dapat lagi nih cintai Tuhan gitu. Tapi kalau sekarang ini gue dengan ada si spiritual health ini, karena kan banyak banget ya di otak kita, di kepala gue itu yang sering kayak mengkondem bahasa Indonesia mendakwa. Menuntut, menghakimi. Penghakiman di kepala gue gitu, Neil, lo harusnya begini, lo harusnya begitu. Dan ternyata gue baru tahu kalau misalnya, bukan baru tahu sih, gue tahu kalau misalnya itu bukan suara dari Tuhan. Itu suara mungkin dari masa kecil gue yang disakitin, atau misalnya dari guru yang pernah ngomong sesuatu terus ketangkap sama kita. Kamu memang anak nakal ya. Atau versi Tuhan yang ditwist sama manusia. Versi Tuhan yang diciptakan oleh manusia gitu. Jadi akhirnya ini gue mendapatkan di kepala gue ada suara yang isinya hukuman terus gitu. Wah, lu harusnya nggak boleh kayak gitu. Lu harusnya gini, lu harusnya gini. Bisnis lu jatuh kan? Exactly. Gara-gara lu nggak ini kan gitu. Nah, padahal Tuhan itu kan maha pengasih dan penyayang. Tuhan itu serba cinta gitu, serba kasih gitu. Jadi kayak harusnya suara itu nggak masuk. Nah, ketika gue mempunyai spiritual health yang healthy, yang sehat, spiritual gue atau hubungan gue yang sehat sama Tuhan pencipta gue yang the only one yang tahu loh, karena yang menciptakan kan tahu sampai ke wiring dalam. Exactly. Dan dia selalu ngomongnya cinta terus ke gue. Itu ketika gue udah mendapatkan rasa cinta itu ke gue, of course ketika kita lagi ngerasa dicintain sama seseorang tuh gimana sih? Kita pengen gue pengen ngebales rasa cintanya dia. Disitulah tumbuh ritual gitu. Disitulah akhirnya kalau gue jatuhnya gue pengen nyanyi. Kalau gue jatuhnya gue pengen kayak yes, I love you too, bahkan itu gue. Pada saat lo lari ya, saat lo maraton, kerasa nggak itu? I wanna run because I love you so much.
I'm using my legs yang lo ciptakan. Itu beda sih, Lo nggak ada rasa, nggak ke lari tuh. Lo lebih ke nyanyi. Lari itu kayak rasa syukur gue. Tapi gue benar-benar rasa cinta. Gue pengen ekspresiin rasa cinta gue itu dengan berteriak, dengan kayak ngasih tahu ke orang-orang banget gitu. Gila, lo tau gak sih ini ada Tuhan yang sayang banget sama gue gitu, yang kayak gue dulu sebajingan itu banget gitu ya di zaman MTV gitu, tapi dia tetap masih memilih untuk mencintai gue, dan gue jadi pengen ya gitulah, gue nyanyi lagu baru gitu yang kayak gue padahal nggak bisa nyanyi, tapi gue mulai ciptain lagu baru gitu yang cuman gue yang tahu sama Tuhan gitu, jadi kayak ekspresif banget gitu. And that's my way, that's my ritual gitu. Ada orang yang ketika dia ngerasain cinta Tuhan banget, dia malah duduk dan nangis aja, udah nangis, diem nangis gitu, kayak aduh gila, rasa cinta itu kayak indah banget ya, and it's okay gitu. Itu ritualnya dia, itu caranya dia. Tapi yang bahaya adalah ketika kita melakukan ritual dulu, untuk mendapatkan cinta gitu, kebalikannya. Jadi itu sih spiritual health itu menurut gue yang jarang banget diobrolin sama orang, karena orang asumsinya spiritual health adalah ke tempat ibadah. Jadi instead of do dulu, you just be. Supaya lo bisa rasain dulu, oh gini ya, sayang gitu ya. And then you can do out of perasaan sudah dikasihi itu gitu. Gitu nggak maksudnya? Human being dulu instead of human doing. Ya kan? Jadi maksudnya kita tahu dulu kalau misalnya kita ini adalah seseorang yang dicintain banget. Baru setelah itu kita bisa dan gimana sih caranya supaya lu tahu kalau misalnya lu emang dicintain banget? Rasa syukur. Dan disitulah gue bersyukur gue masih bisa lari 42 kilo. Ketika gue lari, gue yang kayak aduh Tuhan terima kasih banyak, kayak gila gue bisa lari 42 kilo, gue udah umur segini dan gue masih kuat lari. Larinya pun juga nggak pelan-pelan banget gitu, dan gue bersyukur banget gue ada di posisi ini. Gue bersyukur banget with so many things, project yang lagi gue kerjain. Gue bersyukur banget gue tidak sibuk, tapi gue produktif dan efektif dan efisien. Again, tidak sibuk dan tidak ngotot. And I feel like I'm in a good place. I'm in a good place. Dan itu gue bersyukur banget. Dan gue selalu bilang sama diri gue, gila ya, kalau misalnya bukan karena Tuhan, gue kayaknya nggak akan pernah bisa ngerasain where I am right now. Dan itu benar-benar kayak sesuatu yang indah banget, yang hanya bisa dirasakan ketika lu benar-benar berserah sama Tuhan gitu. Berserah sama Tuhan banget. Berserah sama pasrah beda ya guys. Kalau apa tuh bedanya? Menurut gue, pasrah itu ya udah lu pasrah aja. Ya udahlah, apa yang terjadilah. Nanti juga semua baik-baik aja. Berserah itu adalah gue serahin di kaki Tuhan. Pasti hasilnya lebih bagus daripada kalau gue yang ikut campur. Gue yang icam, gue ikut-ikut gitu. Gue seneng sih dari cara lo menjelaskan soal spiritual health ini tidak sama dengan yang namanya agamawi atau ibadah religious health. Religious health. Karena gue suka gini, lo suka anjing nggak? Suka dogs nggak? Lo bukan dog lover. Oke, for all the dog lovers out there. Lo suka bunga nggak? Suka lihat bunga? Nggak, oke, ya udah. Ini bukan buat lo, tapi lo pasti ngerti analogi gue. Masa flora dan fauna not my specialty, not my thing. Jadi kan kita kalau lihat anak anjing gitu ya, atau kita lihat bunga cantik gitu, dia kan nggak harus ngapa-ngapain ya. Terus kita pasti akan adore gitu, bagus banget nih bunga. Ih, ya ampun kok bisa gini warnanya ya? Ini asli nih Pak, kan kita nanya nih yang nanam, Pak ini asli gini atau ini setek atau apa kan? Kok cantik banget gitu, pasti akan, atau lucu banget anjingnya, kok bisa gini sih mukanya, jelek tapi lucu misalnya jelek, tau kan ada anjing yang kayaknya pug gitu, atau Frenchie tapi kok dia lucu gitu, atau yang poodle yang emang lucu. Gue selalu merasa, you know what, I just have to be like the puppy or the flower gitu ya, karena emang Tuhan yang menciptakan gue itu, waktu menciptakan gue kan penuh dengan purpose dan intention.
Jadi nggak mungkin kan dia nggak adore buatannya dia sendiri, ya nggak sih? Gue jujur nggak tahu ya kenapa kita ngomongin ini, tapi gue yakin banget nih ada seseorang yang lagi dengerin dan ini bukan kebetulan banget ya. Kayak mungkin seseorang ini yang lagi nonton gitu ya, kayak lucu mau nonton lah atau apa gitu. Tapi mungkin lu baru nanya ke diri lu sendiri gitu ya, sebenarnya ada gak sih yang sayang sama gue atau ada gak sih yang terima gue apa adanya gitu ya. Dan I think jawabannya ya Tuhan gitu, karena gue ngerasa kayak lu bukan kecelakaan dan Tuhan kayak ya kecipta deh dia. Enggak gitu. Jadi benar-benar kayak Tuhan pas lagi nyiptain lu, dia benar-benar have this really excitement in mind untuk nyiptain lo sedemikian rupa dan lo bukan kecelakaan sama sekali gitu sih. So I don't know kenapa kita bisa ngomongin ini dan I think again ini bukan kebetulan, kita selalu mikir kalau misalnya lo nonton ini berarti benar-benar buat lo banget sih. Kayak gitu sih. Speaking of buat lo banget, lo pasti pernah dong, nggak mungkin lo lahir langsung orang gini, ih enaknya jadi Daniel, orangnya pede, emang banyak kebiasaan sih dia, ini bisa itu bisa gitu ya. The way people portray you dari jauh, apalagi nggak kenal, langsung cuma lihat dari layar, akan sangat mudah untuk bilang enaknya jadi Daniel, orangnya pede, tinggi sih, rupawan, jago, sekolah aja double degree, umur 20 udah lulus dari Australia. Double major ya? Double major udah lulus dari Australia gitu kan. Tapi lu hampir selalu kalau lagi diwawancara orang atau ada di podcast orang, lu suka ngomong gini, gue tuh kecil cupu, gue gini, I have nothing to talk about deh, childhood gue tuh enggak deh, culun. I don't believe you. Okay. Culun kayak apa sih? Maksud lu apa sih culun itu? Apa? Lu tuh kayak apa gitu bentuknya dulu? Sampai lu ngerasa, enggak lah gue culun, enggak kok. Gue nggak tahu ya, mungkin gue secara etika atau secara social skill itu off banget. Jadi waktu gue umur 13 ketika gue dikirim ke Australia itu gue emang beneran culun banget. Gue kasih fotonya deh nanti deh. Ya. Culun tuh apa? Culun apa as in like. Bagi lu culun is what? Social skillnya off. Oke. Dan socially, misalnya gini deh, gue di cafe dan sampai sekarang nih gue masih struggling sama ini. Gue kayak tadi deh, gue lagi ada di sebuah wedding party. Gue lagi kita disuruh foto lah, fotonya abis itu ditaruh dipajang gini segala. Abis itu gue lagi ngobrol sama istri gue di sini, tiba-tiba ada bule-bule lagi, karena weddingnya kebetulan yang married bule, lagi ngeliatin si foto-foto itu, mereka ketawa, ketawa gitu. Gue langsung mikir, the first reaction, jangan-jangan mereka ngetawain foto gue barusan. Kok jelek banget, kok gitu, masih gitu. Tapi gue yang kayak, no, cannot be, Neil, stop it. That's in my thinking. Dan gue nggak tahu ya, mungkin kalian juga pernah ngalamin juga, lu lagi duduk sendirian, ngopi, meja sebelah tiba-tiba ketawa, hahaha, dan lu mikir kalau mereka lagi ngomongin lu. Oke. You know what I mean? Yeah. Padahal mereka lagi ngomongin sesuatu topik atau isu yang beda banget, dan lu mendadak ngerasa minder, lu mendadak ngerasa kayak, aduh, kok gue jadi dapat anxiety attack gitu. Ketika ada meja sebelah yang lagi ketawa kenceng gitu misalnya. And dulu itu gue rasa insecure gue jauh lebih parah, sehingga sangat off banget. Jadi secara social skill gue off banget, dan gue sendiri juga insecure banget. Dan gue waktu kecil saking stresnya banyak tumbuh uban. Yes, waktu umur. Jadi udah aging gitu ya? 13 atau 14 itu uban gue di mana-mana gitu. Jadi sampai akhirnya gue dijulukin gray hair waktu di Australia. Setiap kali gue lewat, gray hair, digituin banget gitu. Jadi kayak malah bikin gue lebih stres lagi. Oh gue gini gitu ya? Iya, lebih stres lagi. Kenapa gue culun banget, gue weirdo banget. Ketika gue mau temenan sama bule, mereka juga malah nyala-nyala gue. Ketika gue temenan sama orang Asia, mereka nganggep gue nerd, kayak gitu. Jadi akhirnya
masa-masa high school gue itu adalah masa-masa paling stressful buat gue. Sampai akhirnya gue ke kuliah, dan di kuliah itu gue kayak rebranding diri gue gitu. Karena gak ada yang kenal gue, kebanyakan orang Asia. Dan di situ sih gue akhirnya baru mulai berani pacaran gitu. Dan ya akhirnya di situ sih gue mulai blooming, mulai blossoming gitu, ketika kuliah tersebut gitu. Dan akhirnya ketika gue balik ke Jakarta, ini di Australia ya, masih ya? Di Australia, ketika gue lulus gue balik ke Jakarta, dan di Jakarta apa ya, gue I think mungkin karena gue udah pas di kuliah itu gue temenan sama banyak orang, gue lebih terbuka pikirannya, Inggris gue juga jadi lebih bagus gara-gara saat itu karena gue dibully, Inggris gue jelek sama orang-orang bule ini. Akhirnya gue benar-benar membangun diri gue untuk Inggris gue, aksennya gue mirip-miripin sama lu deh gitu. Sampai akhirnya gue mimicking gitu, gue dengerin banget mereka ngomongnya apa, dan gue mimicking banget. Akhirnya Inggris gue jadi tidak seperti orang Indonesia pada umumnya saat itu. Dan perfect. Iya, no, lebih Aussie sih, lebih parah. Like Aussie, oh itu diamond. Dan it's perfect. It's perfect. Dan in the end, ketika, ya itu dia kenapa ketika gue mendapatkan ketenaran di MTV, wow, gue ngerasain sebuah pengalaman. From zero to hero ya? Pengalaman yang yes, I have apa lo? power, exactly. Lu dulu yang suka ngebully gue ya kayak gitu. Sekarang lu pengen temenan sama gue. Ada rasa itu? Wah, gila, parah banget. Gue, I abuse my power, I abuse my fame, gue eksploitasi banget, gue perempuan-perempuan di luar sana itu banyak banget yang gue sakitin hatinya karena akhirnya gue bisa gitu. Lu PHP-in. Gue PHP-in, Your presence is a gift to women. Kesannya gitu ya. Lu muncul aja itu gift loh. Lu harusnya bersyukur gue lewatin. You know what? Barusan gue bilang kayak exactly. Barusan gue bilang gitu kayak misalnya pas gue nikah, man, you're so lucky. Lu bisa ngedapetin gue. You know what I mean? Like, lu punya pikiran itu. Gue adalah lelaki yang paling sempurna di Indonesia. You know, like high quality jomblo yang lo dapetin ya. Yes, ya. You know. Dan ketika gue nikah sama Viola, gue baru tahu kalau misalnya gue jauh dari sempurna. So many dysfunction yang ada di dalam diri gue. So many insecurity yang gue dapetin banget. Dan itu pun juga gara-gara insecure ketika gue high school. Dan ternyata gue holding on ke ketenaran gue itu karena insecurity dan fear gue untuk tidak mendapatkan ketenaran itu lagi. Karena ketika ketenaran itu hilang, identitas gue pun juga ikutan hilang. Lo takutnya gitu? Gue takut banget sama itu, sehingga kepedean yang gue punya itu adalah like toxic confidence kali ya, yang toxic self confidence yang lu sibuk nyari kerjaan lain dong demi supaya nih suatu saat kalau VJ-VJ-an kelar, gue tetap harus ngetop, gitu nggak? Exactly. Pikiran lu sibuk. Dan itu dia kenapa tadi gue bilang tuh, gue rela deh nggak tidur 8 jam, gue rela, gue networking, gue clubbing, gue benar-benar ngelakuin semua ini supaya supaya gue tetap tenar, tetap gue dipandang karena gue sukses gitu. Karena kalau misalnya gue nggak tenar, wah gila, yang ada orang nggak memandang gue lagi. Kalau misalnya gue nggak sukses, orang nggak memandang gue lagi. Orang akan mencemooh gue, orang ngelihat gue dengan muka kasihan gitu. Aduh, kasihan banget ya Danielnya udah nggak terkenal lagi. Gitu, you know, has been. You know, has been gitu misalnya. Tapi kayak, dan gue benar-benar holding on to that very unhealthy gitu. Oke, lu nikah tahun berapa ya? Gue umur 30 ketika gue nikah. Tahun? 2011. Wait, what? Ya, 2011. Ya, 2011. Nah, sementara lo tadi bilang Viola ngomong sama lo kira-kira itu di 2018. 2019 ya benar, 18 19 right. ya. So it took her 8 years of perseverance and patience
untuk bicara pada suaminya, mengatakan bahwa I've had it, lo nggak boleh begini terus karena lo udah mengorbankan terus keluarga lo, you need to change gitu kan. Selama dari 2011 sampai 2019 itu sebenarnya dia udah sering nggak melemparkan hal ini, dan lo cuek, coba lo inget-inget lagi, atau dia nggak pernah, dia mencari cara tapi nggak pernah berhasil karena you're always high up there and very busy. Daniel Mananta. Nah, memang dia sibuk beneran, dan dia, gue perhatiin lo orang yang pandai meletakkan batasan-batasan sehat dalam. Nah, baru gue pengen bilang, istri gue bilang gini, gue nggak peduli ya kalau misalnya lu itu sukses, lu itu punya six pack, lu paling terkenal, duit kita banyak banget, tapi keluarga lu berantakan. No. Don't you go there. Exactly. Gue ngelakuin ini untuk kita semua. Ketika gue nikah sama Viola, gue baru tahu kalau misalnya gue jauh dari sempurna. So many dysfunction yang ada di dalam diri gue. Spiritual health, kebanyakan orang mikirnya ke tempat ibadah. Ya. Right? Ya. Tapi menurut gue, itu bukan spiritual health. Ya. Itu religious health. Tapi yang bahaya adalah ketika kita melakukan ritual Dulu, untuk mendapatkan cinta, Kebalik gitu, ya. kebalikannya. Jadi itu sih spiritual health itu menurut gue yang jarang banget diobrolin sama orang. Tapi itu nggak maksud. Human being dulu instead of human doing. Tapi ternyata gue baru sadar kalau misalnya gue ini I'm a very poor CEO. I am not a good businessman. Gue adalah seorang komunikator, Sof. God's microphone to spread peace, love, and joy. Sekarang ini klien gue bisa dibilang Tuhan. Kebenaran ya, dimana itu adalah Tuhan. Dia nggak perlu teriak. Ngapain juga proof kalau gue benar. Emang bener, sekarang ini noise versus voice.